Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yassartah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana la qadaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah sebaik-baiknya majelis, dan kita hadir di satu tempat yang mana tempat ini adalah sebaik-baiknya tempat, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama hamba Allah yang beriman, dan sebaik-baiknya hamba adalah yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah istilah yang kemudian digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji umatnya dengan bahasa khairukum, ya, sebaik-baiknya kalian. Hadis-hadis yang diawali dengan kalimat khairukum itu dikelompokkan menjadi satu kelompok hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, ya. Beliau secara khusus, ya, mengumpulkannya dalam rumpun hadis yang diawali dengan istilah khairukum atau khiyarukum, ya, sebaik-baiknya kalian. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat, ya. Kuntum khaira ummah, ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah dilahirkan sebagai umat yang terbaik, yang lebih unggul
dari 70 umat terdahulu. Dan antum sebaik-baiknya umat, dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun umat Nabi SAW adalah umat yang paling akhir, ya. Nahnul akhirun, ya. Kami ini adalah umat terakhir. Tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah, tetapi nanti paling pertama, paling dahulu, ya, paling terdahulu membalap umat-umatnya yang lainnya besok pada hari kiamat. Nah, tema ini jamaah sekalian yang menjadi pembahasan kita, ya, 40 menit ke depan insyaallah, ya. Kita akan membahas tentang konsep umat terbaik, ya. Umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik, ya. Dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori khairukum, ya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat Utsman bin Affan, ya, beliau membukukan kembali, ya, mengumpulkan kembali mushaf, ya, yang kemudian mushaf ini dikenal dengan mushaf Utsmani, ya. Setelah dulu pernah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar atas usulan sahabat Umar, maka di masa sahabat Utsman ini dikumpulkan kembali mushaf, ya, karena umat Islam, ya, dakwah Islamiyah itu sudah menyebar, ya, luas, tidak hanya di Makkah maupun di Madinah, tetapi sudah sampai ke seluruh penjuru dunia, ya. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan tata cara membaca Al-Quran yang kemudian dikenal dengan qiraah sab'ah, ya. Nah, kemudian sahabat Utsman membukukan kembali, ya, mushaf yang itu mewadahi dari semua qiraah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dibukukan, dicetaklah kalau dalam bahasa sekarang. Dalam riwayat ada yang mengatakan 7 mushaf, dalam riwayat ada yang mengatakan 5 mushaf. Tapi intinya masing-masing mushaf yang dikirim oleh sahabat Utsman itu dikirim pula seorang mukri, ya, ulama sahabat yang mengajarkan mushaf atau qiraat dalam mushaf itu. Dikirim ke Syam, dikirim ke Hijaz, dikirim ke Irak, ya, Kufah, Basrah. Nah, yang ingin saya sampaikan itu ada salah satu ulama sahabat yang bernama Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, ya. Dikirim oleh sahabat Utsman untuk mengajar Al-Quran khusus daerah Kufah, ya, di daerah Kufah, bersama mushaf yang dikirim oleh sahabat Utsman. Dikirim pula satu sahabat sebagai gurunya, yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami, ya. Dikirim dan beliau mengajar seumur hidup, duduk di Masjid Kufah seumur hidup. Beliau duduk sejak zaman Khalifah Utsman sampai zaman Khalifah Al-Hajjaj, ya. Kurang lebih murid-muridnya menghitung 40 tahun lebih. Artinya seumur hidup itu.
Nah, salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, apa yang membuat engkau betah duduk di sini? Betah mengajar Al-Quran, nggak pindah-pindah ya?" Qala, maka Abi Abdurrahman As-Sulami kemudian menjawab bahwa Abi Abdurrahman As-Sulami itu berpegang pada satu hadis. Wa dzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza. Jadi ada satu hadis yang mengikat aku duduk betah di sini. Itu hadis apa? Hadis an Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau meriwayatkan an Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Utsman. Itu hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini anak-anak TK juga hafal. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sejarah hadisnya ya. Asbabul wurud hadis ini ya. Jadi kata sahabat Abi Abdurrahman As-Sulami ini ya, hadis inilah yang mengikat aku betah duduk di sini. Kerjaan beliau hanya mengajar, belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, beliau kepingin menjadi khairukum tadi. Kepingin menjadi khairukum, sebaik-baiknya kalian. Artinya sebaik-baiknya umat ini. Nah, salah satunya adalah orang yang ngaji Quran ya, dan juga mengajarkan Al-Quran. Makanya beliau adalah sosok Al-Muqri ya. Al-Muqri itu orang yang memang hafal Quran, belajar, mempelajarinya dan juga mengajarkan. Itu Muqri. Kalau hanya orang ngaji ya, dia hafal Quran kemudian tidak mengajarkannya, itu tidak bisa disebut Muqri. Makanya biasanya kan ada orang dapat sanad Quran Al-Qari Al-Muqri gitu. Berarti kalau Al-Qari Al-Muqri berarti dia tidak hanya sekedar belajar tapi juga mengajarkan Al-Quran ya. Hadis inilah kata Abi Abdurrahman As-Sulami yang mengikat aku untuk duduk di Masjid Kufa ini. Dan beliau itu sudah lebih daripada berapa tahun? 40 tahun ya. Jadi bayangkan jamaah, hanya termotivasi dalam satu hadis itu membuat beliau menjadi apa? Istiqomah ya. Jadi motivasinya itu adalah khairukum, ingin menjadi sebaik-baiknya dari umat ini. Satu hadis ini cukup ya. Satu hadis ini cukup bagi Abi Abdurrahman As-Sulami untuk menjadi motivasi istiqomah di jalan Allah, mengajar Al-Quran dan belajar mengajar tadi. Karena itu adalah bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Makanya dengan wasilah istiqomahnya beliau dan motivasi beliau ya terhadap hadis ini, maka bacaan Al-Quran sampailah kepada kita semua jamaah ya. Sampailah kepada kita semua jamaah sekalian ya. Jadi qiraah sab'ah itu dan qiraah yang kita baca itu semuanya ujungnya nanti akan sampai kepada Abi Abdurrahman As-Sulami. Lihat aja, cek saja itu para ustadz-ustadz yang punya sanad Quran ya. Itu pasti nanti sebelum sampai sahabat Utsman dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Utsman, dari Rasulullah SAW, dari Jibril, pasti begitu. Semua sanad begitu ya. Jadi beliau mengambil posisi ya, mengamalkan satu hadis ini, itu berkahnya menyeluruh sampai seluruh dunia. Dan adanya Quran dan bacaannya awet dan abadi sampai hari ini, itu salah satunya wasilah duduknya Abi Abdurrahman As-Sulami tadi ya. Beliau
istiqomah di dalamnya karena termotivasi dengan hadis tadi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, ya. Ingin mengambil bagian dari umat Nabi dan umat Nabi yang terbaik, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama jamaah. Jadi sebaik-baiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mau belajar dan juga mengajar Al-Qur'an. Atau orang-orang yang memang berada di lingkaran di antara dua orang ini, belajar mengajar. Maksudnya orang-orang yang berada di lingkaran dua orang ini adalah bisa jadi dia sebagai donatur atau fasilitator, ya, atau menyiapkan tempatnya, atau sebagai pendukung program-programnya, masuk juga. Karena Nabi SAW mengatakan kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan, ya. Jadi kalian jadilah orang yang mengajar atau belajar atau mendengar atau penggemar, ya. Muhibban itu artinya orang yang mencintai, mendukung itu. Itu pahalanya sama, ya. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ngajar tidak, belajar juga tidak pernah mendengar, dan juga bukan penggemar, ya. Bukan loyalis, ya. Dia jadi yang kelima. Fatahlak, kamu rusak, ya. Enggak mengambil bagian. Jadi kalau kita enggak mengambil bagian dari khairukum, rusak, gitu. Maka sekecil apapun bagian, kalau itu masuk dalam koridor khairukum, mari kita ambil, gitu, ya. Sekecil apapun itu. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menyepelekan sesuatu yang baik, ya, walaupun kecil, sekecil apapun, ya. Karena terkadang sekecil apapun yang itu disepelekan oleh kebanyakan manusia, bisa jadi itu nilainya besar, agung di sisi Allah, ya. Jangan sepelekan sepotong roti yang kita sedekahkan, bisa jadi sepotong roti itu bisa menyebabkan orang masuk surga, ya. Makanya sahabat Abu Musa mewasiatkan anak cucunya supaya jangan lupa ini sepotong roti, ya. Jangan lupa tentang masalah sepotong roti ini. Ada juga orang masuk surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalan, rintangan dari jalan, karena itu bagian dari keimanan, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ambil bagian dari khairukum tadi, walaupun sifatnya adalah, kelihatannya adalah kecil, ya, kelihatannya adalah kecil. Ini yang pertama jamaah. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua termasuk golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling terbaik akhlaknya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku contoh terbaik terhadap keluargaku. Ini yang kedua jamaah yang ingin saya bahas, ya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Keluarganya dimaksud adalah pada istrinya, anak cucunya, terhadap orang tuanya, mertuanya, pokoknya masih hubungan keluarga, ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini pilar khairukum adalah ketika kita ini
punya sikap terbaik terhadap keluarga kita, ya. Karena keluarga itu adalah surga kita di dunia, ya. Rumah singgah kita di dunia, ya. Rusaknya keluarga, rusaknya suatu bangsa, rusaknya keluarga, rusaknya karir kita, rusaknya kehidupan kita, ya. Rusaknya keluarga, rusaknya masa depan kita, ya. Makanya betul kalau Nabi SAW beliau memberikan motivasi kepada kita, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, ya, terhadap anak istrinya, ya. Ini masalah akhlak, masalah mental, ya, masalah sikap. Jadi kalau kita lihat fenomena aktual saat ini, kasus-kasus KDRT yang mencuat begitu miris, ya, memprihatinkan, ya. Hampir setiap hari kita lihat itu, ya, kekerasan rumah tangga, istri mengadukan suaminya ke polisi, suami mengadukan istrinya ke polisi, anak mengadukan orang tuanya ke polisi, orang tua mengadukan anak ke polisi, macam-macam itu, ya, kasusnya, ya. Ya, itu salah satunya apa? Hilangnya nilai-nilai akhlak di dalam keluarga, ya. Keluarga yang dibangun di atas kemewahan, ya. Ketika pernikahan saja undangannya, ya, begitu mewah, ya, tampilannya begitu dahsyat luar biasa. Tapi hanya bertahan sebulan, 2 bulan, ya. Jadi ngundang orang untuk pernikahan, ya, dan juga ngundang orang untuk perceraian. Ini sungguh sangat tragis, ya. Itu karena hilangnya apa? Hilangnya moralitas, hilangnya nilai-nilai akhlak di dalam keluarga. Makanya Nabi betul tadi, ya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku contoh ini. Nah, kenapa Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli? Nabi bukan sombong, Nabi memang contoh. Nabi sebagai uswah, ya, contoh. Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli karena Nabi itu contoh bagi keluarga beliau. Contohnya seperti apa? Ini saya contohkan, ya, dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana, yaitu masalah makan misalkan, ya. Nah, terkadang masalah makan ini dalam urusan rumah tangga itu masalah yang terkadang diperdebatkan, masalah selera. Karena dua insan, suami istri yang berbeda daerah, itu terkadang berbeda selera, berbeda kebiasaan, masing-masing punya kesukaan sendiri. Satu suka pedas, satu enggak suka pedas. Kalau ini diperdebatkan, bisa jadi perpecahan, ya. Bisa jadi menjadi pertikaian atau kesenggangan, renggang gitu, ya. Karena saya sering menjumpai kasus ada orang cerai gara-gara dimasakkan istrinya, ya, dimasakkan ayam itu, ya. Karena ayamnya itu memang lama ditaruh di freezer gitu, ya, beku gitu kan. Biasanya kan masih kalau digodok atau dimasak itu tetap masih ada darahnya. Nah, itu kebetulan ketika masak, entah karena buru-buru istrinya gitu, ya, ketika dimakan masih ada kayak ada merah-merah darahnya gitu, dia marah, berantem, akhirnya cerai, ya, gara-gara selera. Nah, contoh dari Nabi itu sangat nyata. Bagaimana beliau bisa meredam, ya, tentang hal-hal yang teknis dengan masalah selera ini, ya, sehingga tidak terjadi kegaduhan, ya. Suatu ketika Nabi SAW, ya, bertanya kepada istrinya, ya kalau memanggil Aisyah ya Humaira, ya, beliau panggil istrinya, ya. Dan Nabi juga kadang bertanya, hal min idam, adakah di rumah ada lauk, katanya.
Ya namanya orang mau makan ya butuh lauk ya. Ya wajar bertanya seperti itu. Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah, nggak ada lauk hari ini, tidak ada lauk. Illal khal, kecuali hanya cuka saja. Lauknya cuma apa? Cuka, jamaah. Bayangkan itu ya, nggak ada apa-apa di rumah Nabi. Nabi nggak punya lemari es, ya punya lemari es Nabi itu, ya. Ya. Jadi tidak ada stok makanan di rumah, ya. Jangan bayangkan Nabi punya dapur kayak kita punya dapur sekarang itu, ya. Istrinya menjawab, nggak ada ya Rasulullah, di rumah nggak ada apa-apa kecuali illal khal. Khal itu cuka artinya. Kira-kira bapak mau makan nggak gitu? Nasi putih sama cuka gitu, kira-kira dimakan nggak? Tunjuk jari yang berani makan. Saya kira nggak ada di sini yang berani makan nasi putih sama cuka atau roti tawar dikasih cuka. Ya tentu nggak ada yang makan lah. Kalau nasi rendang masih makan, nendang gitu ya. Ini nggak ada lauknya kecuali cuka. Kecut kan ya cuka ya, masam ya. Terkadang rasa masam membuat wajah kita masam juga itu. Tapi Nabi tidak ya. Cuka yang rasanya masam jadi manis gitu ya. Sebab manisnya sikap Rasulullah SAW ya. Dan beliau mengatakan, ni'mal udmi al-khal ya. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka katanya. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini sederhana jamaah, tapi sulit ini. Jujur saja ya. Tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ini dicontohkan oleh Nabi. Makanya Nabi tadi mengatakan ya, wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baiknya contoh untuk keluargaku. Karena kebanyakan kita itu belum begitu sempurna memberikan contoh untuk anak istri kita. Ya saya jamaah semualah ya. Ya. Mari kita belajar dari cuka pagi ini ya. Memang itu berat ya. Apalagi selera itu ya. Selera itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Masing-masing orang itu punya selera. Bahkan sejak bayi lahir itu udah punya selera jamaah. Ya, tanya saja kalau jamaah punya anak 5 atau 4 itu seleranya pasti beda-beda. Itu bawaan itu. Ya. Jadi selera itu hal yang mubah. Boleh. Tidak perlu dipaksakan sebenarnya. Cuman ya, bagaimana Nabi mengalah gitu ya. Ya. Memposisikan ya selera ini ya diramu dalam sebuah keharmonisan itu. Ya. Makanya dalam sejarah jamaah ya, dalam syama'il Rasulullah SAW, Nabi itu nggak pernah mencela makanan, walaupun Nabi nggak suka. Ya Nabi itu manusia. Ketika disodorkan makanan, ya Nabi suka dan tidak suka. Itu Nabi manusia. Tapi Nabi tidak pernah mencela kalau Nabi tidak suka ya. Makanya tadi Nabi tetap memuji ni'mal udmi apa? Al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka ya. Nah bahasa ini kemudian diabadikan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Asy-Syama'il ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Bagaimana kepribadian agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna khairukum jamaah ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang baik-baik ya terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Makanya di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab hadis Al-Mu'jam As-Shaghir ya, itu juga sama, Nabi mewasiatkan la tarfa'u al-asa ya ala ahlikum. Jangan kalian mengangkat tongkat untuk keluarga kalian. Jangan mengangkat tongkat untuk apa? Keluarga kalian. Maksudnya jangan galak-galak banget kalau jadi suami, jadi istri terhadap anaknya, atau sebaliknya ya.
Itu bahasa-bahasa rahmah ya, kasih sayang. Jangan mengangkat tongkat. Ya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mendahulukan hadiah, reward daripada punishment, ya. Kita diperintahkan mendahulukan at-targhib daripada at-tarhib, ya. Jadi orang tua itu jangan banyak mengancam kepada keluarganya. Berilah kabar gembira dulu gitu, ya. Jadi dahulukan kabar gembira daripada kabar susah atau kabar-kabar yang sifatnya memberikan ancaman atau intimidasi, ya. Itu tidak dianjurkan. Makanya dalam komunikasi tadi, keluarga itu dibingkai dengan sifat rahmah tadi, ya, sifat kasih sayang, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua, ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku contoh terbaik, ya, yang memberikan contoh untuk keluargaku, ya. Nah, di dalam riwayat yang lain khairukum lin nisa, ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, ya. Terhadap istrinya. Itu jamaah, ya. Nabi saking baiknya sama istrinya itu, beliau berbuat baik terhadap istrinya itu masa hidup dan masa pasca wafat istrinya. Saya contohkan misalkan Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pasca wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap kali nyembelih kurban, ya, diambilkan daging yang paling bagus kesukaan Khadijah, ya, kemudian dikirim untuk keluarganya Khadijah. Itu setiap kali Nabi nyembelih, ya, kurban itu seperti itu, kirim terus, diambil bagian, dikirimkan kepada keluarganya Khadijah. Padahal ibunda Khadijah udah wafat itu. Ketika keluarganya ibunda Khadijah sudah tidak ada, tetangganya, bayangkan, tetangganya. Dan bahkan ada suatu ketika ada seorang nenek-nenek itu, ya, namanya Halah, ya, itu mendapat sambutan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang ini, ya, itu dulu pernah jumpa terhadap Khadijah, bayangkan. Sampai diprotes oleh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah beliau sudah wafat?" katanya. Maka Nabi jawab, "Al-wafa'u bil ahdi minal iman." Jadi mengenang baik, ya, menjaga kebaikan, membalas kebaikan orang itu, ya, adalah bagian dari apa? Keimanan. Ini jamaah, ya, ini makna khairukum lin nisa. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kepada istri, ya. Itu dipraktekkan oleh Nabi hidup dan pasca wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Biasanya kalau orang itu udah meninggal istrinya atau itu, ya, sudah begitu hubungannya, kan, kebanyakan orang gitu, ya, lepas. Apalagi kalau punya istri baru lagi, misalkan punya istri baru lagi, ya, kadang udah hilang semua itu. Tapi bagi Nabi tidak itu. Jadi kenangan itu masih ada dan dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, di masa hidupnya ibunda Khadijah dan pasca wafatnya beliau. Nah, itulah yang kemudian Nabi mengajarkan kepada istri-istrinya dengan istilah al-wafa'u bil ahdi minal iman. Jadi menjaga hubungan baik itu termasuk adalah keimanan, kesempurnaan keimanan seseorang, ya.
keimanan seseorang itu sempurna, salah satunya adalah tadi menjaga hubungan baik, ya, menjaga jasa orang lain, ya, mengenang kebaikan orang lain, ya, mengenang kebaikan istri beliau, ya, itu termasuk bagian dari apa? Kesempurnaan keimanan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Satu lagi ya, contoh ya, tentang salah satu sejarah ya, ayat wa innaka la'ala khuluqin azim ya, dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh berada di atas, khuluqin, akhlak, azimin, yang agung. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh. Jadi sungguhnya ada dua itu. Jadi taukidnya itu pakai inna sama lamu takkid di situ ya. Sesungguhnya engkau sungguh gitu. Jadi memang ini penekanan pada satu makna betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga dipuji oleh Allah. Tujuannya supaya kita mencontoh itu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya itu menyebutkan riwayat tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Ibunda Aisyah itu cemburu gitu ya. Karena istrinya Nabi tidak satu ya, ada istri yang lain. Nah, istri-istri Nabi itu juga sangat luar biasa baiknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu berlomba-lomba ya untuk mengirimkan atau membuatkan makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah cinta yang berbalas ya, bagaimana keharmonisan keluarga Rasulullah. Istrinya juga sangat baik sekali sama Rasulullah dan perhatiannya sangat luar biasa. Ya. Nah, suatu ketika Nabi itu dikirimi makanan oleh istrinya yang lain. Nah, cemburulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cemburu. Nah, saking cemburunya itu dia ketika makanan itu diantar oleh istrinya Nabi yang lain ya, kemudian diantar kepada Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah nggak di situ. Ibunda Aisyah itu mengintip gitu, ya. Saking cemburunya gitu ya. Nah, kebetulan makanan yang diantar tadi belum sampai kepada Nabi, tiba-tiba jatuh. Makanannya jatuh lah gitu. Intinya jatuh. Nah, ketika jatuh itu Nabi SAW ya melihat bagaimana makanan kesukaannya. Dalam riwayat itu jatuh, dalam riwayat itu dijatuhkan oleh pembantunya tadi ya. Nabi SAW memungut satu persatu itu makanan dan tidak ada satu patah kata pun yang Nabi memaki-maki, atau Nabi SAW tidak satu patah kata pun mengucapkan kata-kata amarah ataupun kata-kata kotor ya, ataupun kata-kata kasar. Tidak terucap satu huruf pun ya. Melihat itu dari bilik tadi, Ibunda Aisyah memahami, dari sinilah saya paham betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya riwayat ini kemudian ditaruh oleh Ibnu Katsir untuk menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua jamaah. Kemudian yang ketiga, masih berkaitan dengan masalah khairukum. Dengan masalah khairukum. Yang ketiga jamaah sekalian, khairukum yang ketiga adalah sebaik-baiknya kalian atau sebaik-baiknya manusia ya. Khairukum atau khairun nas, anfa'uhum linnas ya.
khairukum anfa'ukum linnas atau khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya kalian atau sebaik-baiknya manusia ya, itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat ya. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia, kepada sesama gitu. Jadi anfa'ukum atau anfa'uhum ya, yang paling banyak di antara kalian atau di antara mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi hidupnya berorientasi menyebarkan manfaat gitu, menyebarkan kemaslahatan. Anfa'ukum atau anfa'uhum linnas. Ini jamaah. Jadi kalau kepingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang terbaik, maka lakukan yang terbaik gitu ya. Lakukan yang paling manfaat untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu kalau memang mendatangkan manfaat ya, maka itu adalah masuk dalam kategori umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik ya. Ya. Walaupun hanya hal-hal yang ringan gitu ya. Dicontohkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah ya. Hanya sekedar senyum gitu ya. Senyum wajahmu di wajah saudaramu itu sudah masuk sedekah. Ya. Senyum kan nggak pakai pulsa kan ya, nggak pakai modal ya, nggak pakai uang ya, nggak pakai kuota ya, senyum aja, spontanitas ya, ya. Tarik bibir kita ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, ya itu senyum ya. Itu sudah manfaat bagi orang lain gitu. Kadang senyum kita itu meringankan beban orang ya. Mungkin dia di rumah banyak masalah ya, di kantor banyak masalah ya, di pasar banyak masalah, atau di jalan bermasalah gitu kan, sumpek suntuk ya, kemudian ketemu temannya ya senyum gitu ya. Itu kadang senyumnya itu meringankan beban dia gitu ya. Bahkan walaupun kita nggak bisa nyumbang dia, bantu bayar utangnya, kadang udah agak ringan gitu bebannya itu gara-gara apa? Senyum gitu ya. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah ya. Kadang senyum ini ya adalah sedekah ya bagi orang lain ya. Karena itu meringankan beban, membuat itu khalus surur ya. Kita telah melakukan sesuatu yang terbaik, menyumbang kebahagiaan kepada orang lain ya. Menyumbang kebahagiaan terhadap orang lain ya. Itu senyum. Apalagi kalau kita beri makan, man at'amat ta'am ya. Apalagi kalau kita gemar memberi makan pada orang lain ya, atau gemar menjawab salam orang lain, itu khairukum ya, sebaik-baiknya kalian. Kenapa? Itu manfaat gitu jamaah ya. Apa yang bisa kita lakukan dan itu memberi manfaat sama orang lain, lakukan saja gitu. Walaupun kita hanya sedekah dengan 1 lembar tisu. 1 lembar tisu itu manfaat. Ada orang lagi pilek gitu ya, lupa dia nggak bawa tisu ya. Di pintu masjid ada orang yang bagi-bagi tisu ya. Itu masih banyak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sampai hari ini kan, banyak orang bagi-bagi tisu gitu ya. Ya. Nah, itu manfaat juga walaupun hanya selembar tisu. Selembar tisu berapa sih harganya ya? Tapi itu manfaat. Bisa jadi orang masuk surga gara-gara selembar tisu tadi ya. Manfaat gitu. Atau 1 botol air ya, atau 1 gelas air, itu manfaat ya. Jadi apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, yaitu lakukan ya. Makanya dulu orang-orang tua kita di kampung itu ya, tradisi dulu ya, dulu nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu di kampung itu kalau setiap rumah ya, itu biasanya ada
kendi gitu ya. Kendi itu apa ya? Wadah air yang terbuat dari tanah itu ya, ceret kayak terbuat dari tanah, ditaruh di depan rumah ya. Tujuannya apa itu? Tujuannya kalau tetangganya atau orang lain lewat ya, pulang dari sawah atau mau berangkat dari sawah, bisa mampir ngombe di situ, mampir minum, ya, sekedar minum aja, kendi ditaruh di depan rumah. Air kan gratis, oh nggak beli ya, kalau di kampung gitu ya. Ya. Kendi ditaruh di depan rumah ya, kalau ada orang lewat atau ada orang pulang dari sawah, dia minum di situ. Kadang kan lupa nggak bawa air minum, itu manfaat itu. Jangankan kita memberi minum manusia, memberi minum anjing yang najis itu, ada orang ya pelacur diampuni oleh Allah gara-gara ngasih minum anjing. Apalagi kalau kita ngasih minum manusia ini ya. Itu contoh sederhana ya. Jadi memberikan manfaat, akses kepada orang lain ya, kebaikan-kebaikan pada orang lain. Jadi jangan terlalu kikir jadi manusia, hidup sendirian gitu ya, mau masuk surga sendirian ya. Nggak ada masuk surga sendirian itu ya. Masuk surga itu bersama-sama jamaah. Masuk surga itu adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Zumara. Zumara itu artinya bergerombol-gerombol. Artinya berjamaah gitu. Masuk surganya berjamaah bareng-bareng. Ya. Makanya kita disuruh berjamaah sholat, berjamaah makan, ya kan? Karena memang Islam itu konsepnya adalah berjamaah dalam kebaikan. Karena dengan konsep anfa'ukum atau anfa'uhum itu akan merekatkan ukhuwah gitu, tali persaudaraan ya, dan itu tali keimanan. Jadi kalau konsep ini kemudian diaktualisasikan, dipraktekkan itu akan terbentuk individu yang saleh ya, dan juga muslih itu. Tidak hanya saleh pada dirinya, tapi juga muslih untuk orang lain. Karena dia ingin mendatangkan manfaat untuk orang lain ya. Ada saudaranya yang lagi tidak sholat, dinasihatin ya, diajak caranya supaya sholat bagaimana ya, kita berpikir, kita cari metodenya yang tepat, cara yang cepat ya. Sudah diusahakan tetapi belum bisa juga, ya didoakan gitu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kan gitu, saling memberikan. Itu manfaat itu, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi apapun yang itu mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu juga sebenarnya dia sedang mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri tadi ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi, ada orang ya seumur hidup itu nggak punya amalan yang istimewa gitu ya. Nah ketika dihisab hanya ada satu sisa amal saja. Dulu dia pernah nyingkirkan ranting di jalan, jadi ada gangguan jalan, dia singkirkan. Kalau sekarang ada paku lah gitu ya, dia singkirkan, dan itu menjadi catatan amal satu-satunya. Nah dengan sebab itu Allah mengampunkan dosa-dosanya, akhirnya dia dimasukkan surga ya. Imatatul adza anit thoriq, itu kemudian disebut oleh Nabi, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Jangan kita ganggu jalan orang, entah orang mukmin atau orang selain mukmin ya. Yang penting jangan ganggu jalan orang ya, sebisa mungkin ya. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha maksimal sebisa mungkin ya. Jangan menghalangi orang lain ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya tadi beberapa hadis tentang khairukum ya. Dan hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Maka oleh karena itu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Jadi hadis khairukum ini banyak sekali ya, dan baru 3 yang kita bahas ya. Untuk lebih lengkap boleh ya
dibuka di kitab Al-Jami' As-Shaghir fi Ahadithi Al-Bashir An-Nadhir, ya, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.